Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat-nikmatnya dan taufiknya yang Allah karuniakan kepada kita, kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini. Tentunya semata-mata dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tentunya tidak ada sebaik-baik bekal buat kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, atau kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, kecuali dengan berbekal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, kata Allah. Dan sesungguhnya, atau maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu, kata Allah. Apa itu jamaah? Allah mengatakan at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah bekal terbaik kita untuk menyiapkan kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Maka di antara bentuk ketakwaan adalah dengan melakukan amal-amal saleh, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, i'tikaf yang kita lakukan di masjid yang mulia ini, berdiam dirinya kita di masjid Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, semoga Allah jadikan amal yang kita lakukan ini merupakan bentuk ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla, yang Allah jadikan kelak sebagai bekal terbaik kita saat kita menjalani kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, dan menjadi amalan yang tentunya diterima dan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya menurut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa yang kita lakukan hari ini jelas merupakan
di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Merupakan ibadah yang agung yang Allah bahkan memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menuntutnya. Ya. Bahkan di antara tanda-tanda kebaikan seorang hamba, tanda-tanda kebaikan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla, dengan seorang hamba itu meluangkan waktunya, menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk menuntutnya. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda seorang hamba itu diinginkan oleh Allah untuk diberikan banyak kebaikan padanya. Apa itu tandanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuk diberikan banyak kebaikan padanya, apa tandanya jamaah? Maka Nabi mengatakan, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan agama baginya. Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama ini. Tentunya memahami agama, ya, Allah akan memudahkan memahamkan seorang hamba agamanya, tentunya dengan upaya, dengan usaha sebelumnya, dengan dia berupaya menghadiri majelis ilmu tentunya. Tidak mungkin dengan serta-merta ada seorang yang tidak punya usaha, punya upaya untuk mendatangi majelis ilmu, berniat untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, kemudian serta-merta dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama itu. Tentunya tidak. Ini semua taufik yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan upaya, dengan ikhtiarnya, ya, dengan usaha, dengan effort yang dia keluarkan. Maka dengan itu Allah berikan taufik, Allah pahamkan, Allah mudahkan dia untuk bertafakuh dalam agama ini, untuk memahami agama ini dan mengamalkannya secara benar. Maka dengan inilah hamba yang dimudahkan oleh Allah memahami agamanya merupakan tanda di mana Allah menginginkan banyak kebaikan untuknya. Tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan semua jamaah yang hadir di majelis ilmu ini, baik offline atau online, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah menginginkan dan memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita, baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk dalam tafsir surat Al-Insyirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka di antara asbabu nuzuli hadis surah, di antara sebab turunnya surat Al-Insyirah ini, sebagaimana disebutkan dalam Kitabun Nuqul fi Asbabin Nuzul lil Imam As-Suyuti, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab, yaitu kitab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa sebab diturunkannya surat Al-Insyirah ini itu adalah lamma ayyaral musyrikun al-muslimin bil faqri, yaitu diantaranya adalah ketika orang-orang musyrik Quraisy saat itu, ya, orang-orang musyrik mencela, menghina kaum muslimin dengan kefakiran. Ya, mereka mencela orang-orang muslim itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir,
orang-orang yang nggak punya apa-apa. Maka dengan itu Allah kemudian menurunkan surat Al-Insyirah ini dalam rangka membesarkan, menghibur Rasulullah dan kaum muslimin. Juga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir Anil Hasan, di mana beliau mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, yang diantaranya adalah sebab diturunkannya sebagian ayat dalam surat Al-Insyirah ini, yakni pada ayat inna ma'al usri yusra. Maka Ibnu Jarir mengatakan ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu pada ayat apa? Inna ma'al usri yusra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata saat itu, bersabda, abshiru atakumul bushra lan yaghliba usrun yusraini. Lan yaghliba usrun yusrain. Maka Nabi SAW ketika turunnya ayat ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudian Allah mengulangkan ayat yang berikutnya dengan ayat yang senada ini. Maka saat itu Nabi SAW bersabda, abshiru, kata Rasulullah, bergembiralah kalian, telah datang kabar gembira kepada kalian, lan yaghliba usrun yusrain, di mana kesulitan itu tidak akan pernah sekali-kali mengalahkan dua kemudahan. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Maka begitupun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, di mana beliau menukil perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi mas'alatan wadattu anni lam as'aluh, qultu qad kana qabli anbiya minhum man sukhirat lahu ar-rih wa minhum man yuhyi al-mauta. Ya, di mana Imam Ibnu Katsir menyebutkan atau menukil perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan sebab diturunkannya surat Al-Insyirah ini, di mana saat itu kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu rabbi mas'alatan, saya pernah bertanya kepada Tuhanku dengan suatu masalah yang sesungguhnya aku tidak ingin menanyakannya. Jadi Nabi SAW sebetulnya tidak ingin, berat untuk menanyakan pertanyaan itu. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan qad kana qabli, tapi Nabi akhirnya mengatakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengatakan qad kana qabli anbiya, di mana nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah. Ya. Di mana nabi-nabi sebelumku ada di antara mereka man sukhirat lahu rih, ada yang diberikan mukjizat, kemuliaan, di mana angin itu ditundukkan untuknya. Wa minhum man yuhyil mauta, dan ada di antara para nabi itu yang diberikan mukjizat berupa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ya, seperti siapa? Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Dan seterusnya begitu Nabi menyebutkan nabi-nabi itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi menanyakan hal ini, yang tadi kita katakan bahwa Nabi sebetulnya tidak ingin, berat menanyakan hal ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul jauh lebih muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi sebelumnya. Ya, apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituka. Apa kata Allah?
Yang pertama Allah mengatakan, wahai Muhammad, bukankah aku telah mendapatimu ya, sebagai seorang yatim, fa'awaituka, lalu kemudian aku pun menaungimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, qultu bala ya Rabb, betul ya Rabb, sungguhnya engkau telah mendapatkan aku sebagai anak yatim, dan engkau telah menjaga aku, mengasuhku, engkau telah menaungiku ya Allah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ajidka dhallan fahadaituk, ya. Bukankah aku telah mendapatimu wahai Rasulullah dalam keadaan tersesat, fahadaituk, maka aku pun membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah kembali mengatakan, qultu bala ya Rabb, iya ya Rabb, betul. Ya. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ajidka ailan fa'aghnaytuka, bukankah aku telah mendapatimu sebagai seorang yang fakir, sebagai seorang yang miskin, fa'aghnaytuk, maka aku pun mencukupimu, aku pun mengkayakanmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali Nabi menjawab, qultu bala ya Rabb, aku pun menjawab, iya ya Rabb, ya wahai Tuhanku. Ya. Kembali Allah kemudian berfirman, alam asyrah laka sadrak, ya, sebagaimana turunnya ayat ini. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan sebab turunnya surat Insyirah ini. Allah mengatakan, alam asyrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Rasulullah. Alam arfa' laka dzikrak, bukankah aku telah mengangkat kedudukanmu, derajatmu yang setinggi-tingginya ya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasulullah menjawab, qultu bala ya Rabb, iya betul ya Rabb. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Insyirah ini. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Insyirah ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan ya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari Makkah ke kota Madinah. Ini yang banyak dan disepakati oleh para mufassirin. Kita kembali melanjutkan tafsir ayat-ayat dalam surat Al-Insyirah ini, di mana ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku, kata Allah. Ya, maknanya alam nashrah itu maknanya, kata para ulama, para mufassir, di antara Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Taisiru Al-Karimi Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau yang dikenal dengan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana makna nashrah maknanya nuwasi', meluaskan atau melapangkan. Ya. Jadi maknanya alam nashrah laka sadrak, bukankah kami, kata Allah azza wa jalla, telah meluaskan, melapangkan bagimu dadamu, hatimu. Ya, maksudnya apa melapangkan dada ini? Li syara'i'id din wa da'wa ila Allah wal ittisafi bimakarimil akhlaq wal iqbal ala al akhirah wa tashilil khairat falam yakun dayqan haraja la yakadu yanqadu li khair wa la takadu tajidu munbasita. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bukankah kami, kata Allah, ya, telah melapangkan dadamu untuk menerima syariat agama ini. Ya, jadi tentunya
ya, ini merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla, merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah lapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lapangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima syariat-syariat agama Allah Azza wa Jalla, yakni al-Islam. Ya, tentunya bukankah sebagian kita begitu berat menerima syariat Allah Azza wa Jalla? Ya. Kalaulah bukan taufik, kalaulah bukan kemudahan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba untuk menerima syariat Allah, maka tentunya setiap kita merasa berat. Ya. Kalau bukan karena taufik Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena kemudahan yang Allah berikan kepada setiap kita, maka menjalankan syariat Allah itu begitu berat. Ya, banyak orang, buktinya banyak orang hari ini berat mengerjakan sholat, ya kan? Ya, ada gak orang-orang Islam yang sampai hari ini meninggalkan sholat? Banyak. Merasa berat, meluangkan waktu yang sesaat, yang sebentar, ya, untuk melaksanakan sholat yang Allah perintahkan. Bukankah banyak orang hari ini begitu berat menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla? Ya, ada orang berat berpuasa di bulan Ramadan, ya kan? Wah, berat banget ya. Gak bisa ngerokok dong. Wah, gak bisa dapat laba banyak nih. Warung harus tutup ini, kan gitu ya. Mungkin banyak orang akan merasa begitu beratnya beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia. Sebagaimana itu dirasakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan kemudahan dan taufik yang Allah berikan, maka begitu berat siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memudahkan ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanapun kita harusnya juga meminta kemudahan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul Allah telah mengatakan alam nuwassi', ya, alam nuwassi'ka li syara'id din. Bukankah kami telah memudahkan untuk wahai Nabi Muhammad menerima syariat agama itu, menerima, ya, di antaranya apa, wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah lapangkan dari Rasulullah untuk menanggung beban yang begitu berat ini. Kemudian juga di antaranya adalah Allah lapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'wa ilallah. Ya, Allah berikan kelapangan dada, kelapangan hati untuk Rasulullah untuk berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, bukankah dakwah ini sesuatu yang berat? Jangankan berdakwah jamaah, kita mengajak diri kita aja berat ya. Jangankan mengajak orang lain untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita mengajak orang, ya, mengajak diri kita, ya, untuk mentaati Allah Azza wa Jalla begitu beratnya. Kita merasakan berat, ya Allah, di mana nih biar saya istiqomah? Bagaimana bisa biar mudah menjalankan perintahmu, ya Allah? Kita merasa berat. Ya. Sekali lagi, kalau bukan karena taufik Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, salat subuh itu berat gak ya? Bangun subuh, ya, apalagi tentunya bagi orang-orang yang mengawali, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya, sebelum kemudian dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, begitu beratnya. Ya, apalagi saat, ya, hujan turun, waduh, kayak bangun subuh itu berat banget ya. Udah hujan turun, tidur di kamar ber-AC, mana empuk pula kasurnya ya. Waduh, pengantin baru lagi ya kan. Masya Allah. Wah, itu berat banget itu. Ya. Itu kalau bukan karena taufik, karena bukan kemudahan yang Allah berikan, Masya Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memastikan kemudahan taufiknya telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya kemudahan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah betul-betul lapangkan, Allah berikan kesabaran. Allah berikan kemudahan, kesabaran kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah, untuk mendakwakan manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tahu banyak orang hari ini berdakwah itu maju mundur. Waduh, ana kalau dakwain keluarga ana yang ada dimusuhin ini. Ya. Yang ada ana dijauhi, diasingkan. Orang keluarga nggak ada yang mau deket sama anak. Oh, dikit-dikit nanti kalau sedekat sama anak, wah ini paling sama fulan ini dikit-dikit bid'ah ini, dikit-dikit haram ini, nggak ada yang boleh semua, misalnya gitu ya. Ini dirasakan bagi sebagian ikhwan kita yang berusaha berdakwah, mengajak, mungkin nggak jauh-jauh, diajak keluarganya dulu, mulai dari keluarganya. Itu pun begitu beratnya. Ya, dalam keluarga kita berdakwah aja kita berat ya. Duh, gimana ya? Diajak tahlilan ini. Ya, diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tahu ini dilarang, tidak ada syariatnya, tidak disunnahkan. Tapi kalau kita nggak datang, mereka bakal musuhin kita, ya kan? Yang ada mereka bakal benci sama kita. Begitu berat. Ya. Jelas begitu berat berdakwah. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Azza wa Jalla, kalaulah bukan karena taufik dan kemudahan yang Allah berikan, semangat yang Allah titipkan, yang Allah selipkan dalam diri kita, Masya Allah, maka Rasulullah adalah Nabi yang Allah betul-betul pastikan telah diberikan kemudahan dan taufiknya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bukankah, juga termasuk dalam ayat yang pertama ini, bukankah kami telah melapangkan hatimu, dadakmu wahai Rasulullah, ya, bilittisab bimakarimil akhlaq, yaitu dengan ya bersifat, memiliki sifat dengan akhlak yang mulia. Jadi berakhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia itu betul-betul karunia Allah Azza wa Jalla. Yang betul-betul semua ini telah Allah karuniakan, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meluaskan hati beliau ini sehingga mudah menghiasi diri beliau, memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Insya Allah kita lihat bagaimana Allah telah mengkaruniakan sifat-sifat mulia ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah dalam surat Al-Qalam ya memastikan dan memuji Rasulullah betul-betul memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan surat apa ini? Al-Qalam ya. Ayat berapa? 4 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya betul-betul engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang begitu mulia. Subhanallah. Ya. Dan ini kita lihat jamaah yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita perhatikan, bahwasanya untuk merubah dan mendapatkan akhlak yang mulia bukan sesuatu yang mudah. Bahwasanya kita pastikan akhlak yang mulia betul-betul anugerah dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak diberikan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali dengan kita banyak memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang hari ini ingin dia punya akhlak yang mulia, dia ingin memiliki akhlak yang baik, tapi sampai hari ini begitu sulitnya mendapatkan. Akhlaknya tetap buruk, tidak berubah, kembali lagi kepada akhlak yang buruk, kembali kepada sifat-sifat sebelumnya. Ya, banyak orang hari ini gimana ya biar saya jadi orang yang sabar, tapi nggak sabar-sabar juga. Ya, banyak. Ya, mungkin betapa banyak orang hari ini berkeinginan memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Ya. Tapi ternyata dia rasakan begitu sulitnya merubah akhlak itu. Tidak seperti membalikan telapak tangan kita. Ya, ternyata akhlak yang mulia itu merupakan karunia Allah yang
kita harus memintanya terus-menerus dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW. Ya. Bagaimana kita mengetahui Nabi adalah orang yang paling luhur budi pekertinya? Bukan kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling baik akhlaknya. Tapi kita lihat jamaah. Ya, setiap saat Nabi berdoa kepada Allah, meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing, ditunjukkan oleh Allah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, Nabi aja ya selalu meminta kepada Allah. Padahal kita tahu Nabi ini betul-betul tidak ada manusia yang paling luhur budi pekerti daripada Rasulullah SAW. Tapi Nabi selalu berdoa kepada Allah. Apa di antara doa yang populer? Doa Nabi SAW yang populer, yang selalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu perlu, bahkan wajib diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa doanya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Kita lihat di antara doa Nabi SAW, ya, bahwa Nabi SAW selalu meminta dibimbing, ditunjukkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu tidak ada manusia yang lebih mulia, yang lebih baik budi pekertinya daripada Rasulullah SAW. Tapi Nabi Masya Allah masih meminta kepada Allah. Yang ini juga sekaligus menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa akhlak yang mulia itu tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun. Bahwa seorang manusia tidak bisa merubah sifatnya, akhlaknya yang buruk menjadi akhlak yang baik kecuali dengan dia memintanya banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Nabi? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan, bimbing aku ya Allah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha, karena tidak ada yang membimbing dan menunjukkan, mengkaruniakan seorang pun kepada akhlak yang mulia. Tidak ada orang yang membimbing, tidak bisa ada siapapun, tidak ada yang membimbing seorang pun untuk memiliki akhlak yang mulia, menunjukkannya kepada akhlak yang mulia, untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Masya Allah Bapak. Dan ini kita rasakan betul-betul, merubah akhlak itu berat, tidak mudah. Mungkin banyak orang hari ini bercita-cita akhlaknya baik, akhlaknya mulia, tapi berapa tahun itu belum juga berubah jamaah. Masih aja marah-marah, masih aja intinya bersifat buruk kan. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentunya butuh diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kita untuk merubah akhlak kita yang buruk menjadi akhlak yang baik. Maka di antara bentuk kelapangan dada, kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga dalam rangka menghibur, memuliakan Nabi kita Muhammad SAW atas celaan orang-orang musyrik, maka Allah turunkan surat Al-Insyirah ini. Juga di antaranya yang dipahami dalam ayat ini, kata para ulama di antara Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa Allah melapangkan dada Rasulullah SAW. Ya. Yang tadi kita sebutkan, dengan mudahnya Nabi menerima syariat agama ini. Dengan Allah mudahkan Rasulullah berdakwah, mengajak manusia, menyeru untuk mentaati dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga untuk memiliki, berhias dengan akhlak yang mulia. Maka di antaranya pula Al-Imam As-Sa'di mengatakan al-iqbal 'alal akhirah, untuk menerima, ya, untuk bersemangat, ya, kepada sesuatu yang membekali akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini juga di antara kemudahan yang Allah berikan, yaitu al-iqbal 'alal akhirah. Ya, untuk mendahulukan kehidupan akhir daripada kehidupan dunia. Ya, tak banyak orang hari ini ya
begitu sulitnya memprioritaskan akhirat daripada dunia. Betul atau tidak? Banyak orang hari ini yang dia prioritaskan dunia. Ya. Betapa banyak orang hari lupa dengan kehidupannya di akhirat. Betapa banyak orang hari lupa berbekal dengan kehidupannya yang abadi setelah kehidupannya di dunia. Dia lupa. Seakan-akan banyak manusia hari ini berasumsi dia bakal lama hidup di dunia. Dia lupa membekali kehidupannya di akhirat nanti. Maka ini di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga Allah melapangkan dada Rasulullah SAW dengan tashilul khairat. Allah mudahkan Nabi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bukankah ini nikmat yang besar, jemaah? Bukankah nikmat yang agung di mana seorang hamba Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah cintai. Di saat begitu susahnya orang itu untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, ya, susah gak bawasan? Banyak gak orang merasakan untuk beramal soleh itu begitu beratnya? Kok berat banget ya bangun malamnya? Kok susah banget ya tahajud? Kok kayaknya berat banget ya bersedekah? Kayaknya sayang kalau bersedekah ya kan? Aduh, nanti uang anak kurang ini. Nanti kalau tiap hari anak keluarkan uang anak sedekah, nanti bangkrut kan ya? Jangan-jangan anak jadi kere nih, misalnya gitu ya. Masya Allah. Ya. Begitu berat kita, ya. Banyak orang begitu berat merasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk beramal soleh. Maka di antara nikmat yang agung, taufik dan kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Allah melapangkan dada beliau, memudahkan beliau untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah cintai. Maka juga Al-Imam As-Sa'di mengatakan falam yakun dhaiqan haraja. Nabi enggak pernah merasa berat melakukan ketaatan kepada Allah, berdakwah kepada Allah, ya. Dan ini yang dirasakan Rasulullah SAW. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 125. Ya. Dan juga sekaligus menunjukkan betapa orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana tanda itu diberikan kepada Rasulullah, yaitu berupa kemudahan dalam menerima syariat Allah Azza wa Jalla, kemudahan dalam mendakwakan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam memiliki akhlak yang mulia, kemudahan dalam melakukan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua itu adalah menunjukkan tanda kebaikan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah diri kita ini terdapat tanda di mana kita termasuk orang-orang yang Allah cintai, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki kebaikan pada diri kita, maka di atas bagaimana tanda itu diberikan kepada Rasulullah. Allah mudahkan kita menerima syariat dan menjalankannya. Allah mudahkan kita berdakwah. Ya, karena dakwah ini sebetulnya bukan tugasnya para ustadz, bapak-bapak ya, jamaah semua, adik-adik semua. Tugas semua kita. Kulluna du'at, kata para ulama. Setiap kita adalah dai. Ya. Yang diperintahkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan untuk mengajak orang untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Setidaknya kita mulai dari mengajak diri kita. Kita mengajak keluarga kita, mengajak anak istri kita, mengajak kedua orang tua kita. Bukan begitu? Ya, apakah kalau kita ingin mengajak istri kita mentaati Allah harus jadi ustadz, bapak? Ya, berarti kita kapan akan mengajak istri kita mentaati Allah Azza wa Jalla? Tunggu jadi ustadz dulu, tunggu harus pesantren dulu, tunggu harus pergi belajar dulu ke luar negeri, ke Madinah misalnya. Apa begitu, bapak? Tidak. Setiap kita adalah dai. Sehingga seorang dai tentunya harus menyiapkan ilmunya. Dia harus menuntut ilmu. Bukankah setiap kita diwajibkan menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla? Ya, sebagaimana Rasul mengatakan talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim. Ya. Apa kata Rasulullah? Menuntut ilmu itu, menuntut ilmu syar'i, ilmu agama Allah Azza wa Jalla, fariidhah, diwajibkan oleh Allah atas setiap muslim. Tidak terkecuali siapapun dia. Ya. Dan berdakwah itu dengan ilmu. Berarti setiap kita wajib mengamalkan dan mendakwai ilmunya. Ketika dia sudah menuntutnya,
maka dia dakwah. Dia amalkan buat dirinya, maka dia dakwakan kepada orang lain. Dia mulai dari dakwai dirinya, dia dakwai keluarganya, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintai, baru setelah itu yang lainnya. Jadi nggak perlu jadi ustadz bahwa kita baru berdakwah. Sampai kapan kita mau jadi ustadz dulu baru berdakwah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 125. Ayat 125 Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk ditunjukkan kepadanya, untuk Allah berikan hidayah kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang Allah inginkan petunjuk untuknya? Siapa yang Allah menghendaki dari hambanya untuk diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, untuk diberikan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bagaimana cirinya? Allah mengatakan yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan lapangkan dadanya, melapangkan hatinya untuk menerima syariat Islam, untuk menerima agama Islam, untuk menjalankan agama Islam dengan segala kemudahan. Masya Allah. Jadi ciri-ciri kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan apa cirinya? Cirinya kata Allah Azza wa Jalla, dengan Allah mudahkan orang tersebut menerima dan menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yurid ayyudillah, dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang Allah kehendaki kesesatan baginya? Kalau tadi adalah orang yang Allah inginkan petunjuk untuknya, Allah inginkan kebaikan untuk orang ini. Ya. Maka apa cirinya? Apa ciri hamba-hamba yang Allah kehendaki kesesatan untuknya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat ini, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan hatinya, dadanya dayyiqan haraja, sempit, susah. Ya. Untuk menerima kebaikan, menerima syariat Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW, berat. Dan itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Mungkin kita dulunya awalnya, menjalankan sunnah, manjangkan jenggot, waduh, dianggap teroris ya anak. Ya, dicela, dihina. Itu celana kenapa tuh mengangkat tinggi banget, kayak orang kebanjiran, ya kan? Masya Allah, berat ya. Nggak gampang kita menjalankan syariat Allah Subhanahu, ya, mendapatkan celaan, dihina oleh orang, dikucilkan, bahkan dijauhi, dimusuhi, dituduh sesat, dituduh teroris, ya kan? Berat gak itu? Berat ya. Atau kira kita menjalankan jenggot itu enak-enak aja ya, ya. Wah, awas tuh teroris. Mungkin kita gak dengar ya. Orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, ya, itu udah ribut, nganggap kita itu teroris, itu fulan, hati-hati. Itu agamanya sesat itu. Itu nggak umum, ya, syariat yang dijalankannya nggak umum, nggak kayak kita itu. Ya, Masya Allah bahwa jamaah ya, berat itu. Bahkan Allah memperumpamakan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diinginkan kesesatan baginya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia mendaki gunung. Atau pernah nggak mendaki gunung? Kita kan kalau nanjak itu kayak sesak dadanya kan? Nggak pernah ya? Pernah nggak antum mendaki, naik ke sesuatu yang tinggi kan? Ya, mendaki gunung itu sesak dada itu, terasa sesak. Maka begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan bagi orang yang Allah kehendaki kesesatan baginya, sulit untuk menerima hidayah Allah Azza wa Jalla, sulit untuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berat jamaah. Ya. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang agung yang Allah karuniakan. Wa wada'na anka wizrak,
Di mana makna wa wada'na anka itu maknanya adalah mengampuni, menghapuskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wada'na anka, dan bukankah kami telah menghilangkan, menghapuskan darimu wahai Rasulullah wizraka. Wizraka para ulama mengatakan maknanya zanbak, himlak. Ya, sebagian para mufassir mengatakan himlak, bebanmu. Ya, Al-Imam As-Sa'di mengatakan beban di sini maksudnya dosamu. Bukankah kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengampuni, menghapuskan dosamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu betul-betul ini menunjukkan dalil bahwa Nabi itu adalah Nabi yang telah dijamin ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ayat yang menunjukkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah dijamin ampunan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya yang telah berlalu dari dosa-dosa Nabi yang Nabi kerjakan. Bahkan juga jaminan ampunan dari dosa itu diberikan kepada Rasulullah. Bahkan dosa yang belum Nabi lakukan. Kalau seandainya Nabi pada masa yang akan datang berbuat dosa, itu Allah telah jamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang juga menunjukkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Al-Fath ayat 2, ya. Surat Al-Fath. Al-Fath, ya, ayat 2 yang menguatkan ayat ini, yang juga selaras dengan ayat ini. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi manusia yang telah dijamin ampunan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagimu dosamu, kata Allah. Lihat ya, ayat yang menunjukkan dalil, ya, kalau ada orang yang mengatakan Nabi kan manusia biasa, nggak perlu kita mengikuti, ya, juga banyak kesalahannya, banyak dosanya. Lihat ini jaminan. Betul Nabi manusia, tapi berbeda dengan kita. Kalau kita, ada gak antum yang dijamin dosanya diampuni? Gak ada. Ini ayat ini adalah legitimasi, bukti yang nyata bahwa Nabi adalah seorang manusia yang maksum, yang dijaga dari kesalahan dan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan supaya Allah mengampuni dosamu wahai Rasulullah, ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar, baik dosamu yang lalu maupun dosamu yang akan datang. Subhanallah. Ya, jadi bukan hanya dosa yang lalu, itu telah dijamin bahwa Allah akan mengampuni semua dosa Nabi. Tapi bahkan yang belum dilakukan Nabi SAW, dosa yang belum dikerjakan Nabi SAW, maka Allah menjamin bagi Rasulullah ampunannya. Subhanallah. Ya. Maka dosa ini, kenapa Allah menjamin mengampuni dosa bagi Nabi? Karena ini memberatkan Nabi. Tentunya akan menjadi beban. Menjadi beban yang berat bagi Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi berdakwah, menjalankan syariat, mendakwakan syariat, di mana dosa-dosa itu masih membebani Nabi SAW. Sehingga pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, melanjutkan alladzi anqadha dhahr. Kenapa Allah mengampuni dosa Nabi SAW? Yang ini tentunya beban bagi Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita akan berdakwah jamaah sementara orang melihat celah aib pada kita? Antum dakwain kita, antum aja dulu, ya kan? Sholat aja belum bener, udah dakwain kita, gitu ya? Kan begitu ya biasanya kan? Kita beban gak itu? Kita mau dakwain orang sementara kita belum beres ibadah kita. Ya. Kita masih banyak celah dan aib yang orang melihat itu pada diri kita.
baca Quran aja belum becus sudah ngajak kita, soal udah ngedakwahin kita kan gitu ya Pak ya. Kalau orang sulit tentunya akan menerima dakwah kita kalau orang itu masih banyak melihat celah, melihat aib, kekurangan yang ada pada kita. Orang melihat kita banyak dosanya, gimana ya? Kira-kira akan mudah gak orang menerima dakwah seseorang yang dia lihat banyak dosanya? Mantan preman mau dakwahin kita. Kan gitu Pak ya. Karena akan sulit jadinya kan. Itu beban apa tidak? Walaupun mungkin si preman ini sudah bertobat kepada Allah. Tapi karena dulu orang tahu masa lalunya, itu kira-kira mudah gak orang menerima dakwahnya? Berat. Ya, berat. Dulu anak tahu tuh kartunya. Kan gitu ya. Orang gak mau, susah ya. Walaupun mungkin dia sudah bertobat, telah bertahun-tahun meninggalkan maksiatnya. Mungkin hari ini telah berilmu orang itu ya. Tapi kalau kita tahu dulu ya, dulu kartunya, masa lalunya, kan kita juga pikir-pikir juga ya. Tapi pulang dulu preman tuh, dia mabok sama anak dulu gitu ya. Orang berat nerima dakwanya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan celah pada Nabi. Allah ampunkan semua dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang lalu maupun yang akan datang. Ini sebagai apa? Meringankan bebannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah kemudian menyebutkan pada ayat yang ketiga, Alladzi anqadha dhahrak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi anqadha. Anqadha maknanya athqala. Yang dosa itu pastinya memberatkan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberatkan dhahrak maknanya punggung. Kan beban itu biasanya, kenapa diperumpamakan dengan punggung? Biasanya yang meringankan untuk menanggung beban itu punggung kita. Betul gak? Ya. Mana yang lebih berat Bapak? Antum pikul barang yang berat itu di atas tangan kita, apa kita pikulkan di punggung? Mana yang lebih mudah? Tukang pikul, antum pernah gak dengar tukang pikul di Tanah Abang ya kan? Itu kalau ngangkat barang yang berat itu dia pakai tangan, dia angkat begini, apa dia pikulkan di punggungnya? Nah, begitu. Ya. Jadi biasanya orang tuh memikul beban itu di punggungnya. Ya. Anak berat banget nih beban anak di punggung anak ini. Kan gitu ya, perumpamaan nggak pernah berat banget nih beban di tangan anak ini. Kan enggak, di punggung anak. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah telah menghapuskan dosa-dosa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberatkan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga Allah mengampuni dosa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang lalu maupun yang akan datang, dalam rangka meringankan beban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, menjalankan syariat dan mendakwahkannya. Kemudian pada ayat yang ketiga, pada ayat yang keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Dan bukankah kami, kata Allah, telah meninggikan. Rafa' maknanya meninggikan, memuliakan. Ya. Wa rafa'na, domir nahnu tentunya kami ya. Kalau kita belajar bahasa Arab ini semuanya dengan domir kami. Alam nasyrah, nun. Ya, pada huruf mudhara' ini menunjukkan pelakunya atau fa'ilnya atau domirnya adalah nahnu, kami. Itu Allah Azza wa Jalla. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, rafa'na, mengangkat, meninggikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laka, untukmu, dzikraka. Penyebutan makna zikir. Apa itu berzikir? Mengingat ya. Ya. Penyebutan. Itu pada asalnya itu. Ya. Maka ini maksudnya, kata Al-Imam As-Sa'di, pada ayat yang berapa ini? Keempat ya. Pada ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bukankah kami telah meninggikan untukmu penyebutanmu wahai Rasulullah? Itu maksudnya adalah, ya, a'laina qadrak wa ja'alna laka tsana'al hasan al-'ali. Ya, bahwasanya maksudnya adalah bahwa bukankah kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah meninggikan derajatmu? Bukankah aku telah mengangkat martabatmu, kedudukanmu wahai Rasulullah,
dan menjadikanmu, ya, dan menjadikan untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala, pujian yang baik, yang terindah, yang tertinggi untukmu wahai Rasulullah. Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayatnya. Ya. Ya. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah, bagaimana bentuk pujian, bentuk mengangkat derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi. Yang tidak ada pujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi pujian yang Allah berikan, ya, Allah mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan derajat dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji dengan pujian yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, itu adalah sesuatu karunia yang tidak Allah berikan kepada seorang pun di antara manusia. Jadi, ya, kalau kita melihat hal ini, maka tidak ada kedudukan yang tinggi yang Allah tinggikan untuk seorang hamba melebihi, ya, kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak pernah ada, juga termasuk kepada para nabi yang Allah utus. Maka kalau kita tanya, siapa yang paling tinggi kedudukannya? Si Allah Azza wa Jalla. Nabi siapa yang paling ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka jawabannya pastinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu disebutkan dalam ayat ini kata para ulama. Ya. Ayat ini menunjukkan dalil, menunjukkan bukti bahwa tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, ya, tidak ada kedudukan yang paling mulia yang Allah tinggikan di antara para nabinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan apa? Kata Imam As-Sa'di, "Fala yadhkurullahu illa dzakara ma'ahu rasulah." Ya, di mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya kecuali Allah menyebut bersamanya Rasulnya. Betul apa tidak? Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut diri Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pun menyebut bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Kama fid dukhul fil Islam. Seperti ketika orang masuk memeluk agama Islam. Ketika disebut nama Allah, bersyahadat, ya, kepada Allah, di situ pun Allah menyuruh kita bersyahadat pada Rasul. Bukankah begitu jamaah? Ya. Apakah boleh orang masuk Islam itu dia hanya asyhadu alla ilaha illallah, lalu kemudian dengan serta merta dia masuk Islam? Tidak. Dia wajib berikrar dengan dua syahadatain. Ya. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut dirinya kecuali dengan bersama dengan itu Allah menyebut Rasulnya. Bukankah ini menunjukkan betapa Allah meninggikan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sandingkan namanya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah menyebut dirinya dengan disertai menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Seperti apa? Contohnya dalam ketika orang bersyahadat memeluk agama Islam. Fil azan wal iqamah, dalam azan dan iqamah. Antum azan iqamat itu berapa kali? 5 waktu. Sehari 5 waktu. Yang di situ disebut Allah, lalu Allah juga menyertakan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, bukankah ini bentuk meninggikan, ya, Allah meninggikan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tidak menyebut dirinya kecuali Allah kemudian menyebut bersamanya penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Azan, iqamah, khutbah. Ketika khutbah Jumat, khutbah Id, di situ ada penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan seterusnya banyak sekali, ya, perkara-perkara yang dimana Allah meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama penyebutan diri. Ya.
Kemudian juga dibuktikan dengan Allah Subhanahu wa taala, walahu fi qulubi ummatihi min al-mahabba wal ijlal wa ta'dhim ma laysa li ahad ghairihi. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan pada umatnya. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan pada hati umatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kecintaan umat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana Allah jadikan umatnya mencintai Rasulnya. Ya. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah menjadi syarat mutlak seorang itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Bukankah begitu, jemaah? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai mencintai Rasulullah itu menjadi syarat mutlak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang beriman kepada Allah sampai dia mencintai Rasulullah. Masya Allah. Kata, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari dirinya, anaknya, kedua orang tuanya, dan semua manusia, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita lihat bagaimana ini syariat ini tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya orang itu dikatakan tidak beriman kepada Allah, sampai dia jadikan nabinya lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia setelah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jamaah. Ya. Bahkan ketaatan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada Allah kemudian diikuti dengan ketaatan pada Rasulullah. Banyak kita menemukan ayat ya, ayat-ayat di mana mentaati Allah, setelah itu Allah menyuruh kita mentaati Rasulullah. Mencintai Allah, setelah itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syarat mutlak, tanda dan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia disuruh mentaati Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Surat Al-Imran 31 ya. Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat apa kata para ulama? Ini ayat imtihan, ayat ujian. Menguji orang-orang yang mengaku, mengklaim, ngaku dirinya cinta sama Allah. Apa bukti? Ya, Allah menyuruh orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bukti. Maka Allah menyebutkan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan dia mengikuti Rasulullah. Dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu yang mengaku cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah, kata Allah. Ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan dalil bahwa Allah betul-betul meninggikan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya Allah jadikan hati-hati umatnya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, ayat yang kelima dan keenam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya kemudian berfirman juga dalam rangka menghibur dan memuliakan Rasul dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka dua ayat ini merupakan kata Al-Imam As-Sa'di bisyarah azimah. Ini adalah kabar gembira yang sangat agung. Ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegaskan fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kembali Allah mengulangi pada ayat yang ketujuhnya, pada ayat yang keenamnya, ya, dengan ucapan atau firman yang senada, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Maka ini menunjukkan, kata Al-Imam As-Sa'di, annahu kullama wujida usrun wa su'ubah fa innal yusra yuqarinu wa yusahib. Sesungguhnya setiap, kata Al-Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini, ya, sesungguhnya setiap didapatkan kesulitan, ditemukan kesukaran, maka sesungguhnya kemudahan itu pasti menyertai. Jadi ini ada sesuatu yang dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memastikan apa? Tidak ada kesulitan yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali Allah menyertai kemudahan bersamanya. Masya Allah, ya. Ini kaidahnya pasti. Ini kaidah yang pasti. Ya. Jadi kita harus, ini kabar gembira bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan Al-Imam As-Sa'di sampai memberikan perumpamaan, hatta law dakhala al-usru hujra dhabb, kalau seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak. Ya. Kalau seandainya kesulitan itu ada di lubang biawak. Antum tahu lubang biawak? Kenapa Imam As-Sa'di memperumpamakan dengan lubang biawak? Itu lubangnya kecil. Ya, biawak itu ada, ini dob itu sebenarnya bukan biawak, ya. Itu binatang memang mungkin sekilas mirip biawak, ya. Tapi dia adalah binatang padang pasir, ya. Biawak padang pasir, kalau mungkin kita boleh bilang dia biawak padang pasir. Karena hukumnya berbeda ini, para ulama hukumnya. Kalau dob ini hukumnya halal dimakan. Kalau biawak di kita hukumnya haram. Ya. Dan ini hanya ada binatang ini hanya ada di padang pasir. Dia punya lubang begitu kecilnya, karena lubangnya kecil, lalu dia bisa ngebor, ya, seperti ngebor, dia masuk ke dalamnya. Karena lubang biawak itu juga dob ini besar, ya, tapi lubangnya begitu kecil, dia masuk dengan begitu sulitnya. Ya. Maka kata Imam As-Sa'di, kalau seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, la dakhala alaihi al-yusru fa akhraja, maka pastinya kemudahan itu pun akan masuk ke dalamnya dan akan mengeluarkan kesulitan itu. Ini apa menunjukkan? Ya, artinya tidak mungkin ada kesulitan kecuali ada kemudahan yang Allah berikan. Ya. Sampai diperumpamakan oleh Imam As-Sa'di, kalau kesulitan itu ada di lubang biawak, maka pastinya akan ada kemudahan yang mengeluarkan kesulitan itu dari lubang itu. Yang artinya sangat tidak mungkin itu kalau ada orang sudah masuk ke lubang biawak itu akan bisa keluar lagi, maksudnya. Itu begitu sempitnya itu lubangnya. Jadi kalau orang sudah kejeblos ke lubang itu sulit keluar lagi. Tapi Imam Sa'di memberikan perumpamaan bagaimana kemudahan itu diberikan Allah bersama kesulitan yang Allah timpakan. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Nggak ada kesulitan, pasti Allah berikan kemudahan. Subhanallah. Ya. Lalu kemudian Imam Sa'di mengatakan, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya. Allah mengatakan, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Ya, Allah juga berfirman pada ayat yang lainnya, dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ya. Kalau antum misalnya sulit, pasti ada kemudahan setelahnya. Kalau antum sedih, pasti ada kegembiraan setelahnya. Nggak ada orang, apakah ada orang ketika hidup itu selalu sulit, nggak ada. Ya. Nggak pernah senyum, ada nggak ada. Sesulit apapun orang untuk senyum, pasti dia akan senyum. Ya, sesulit pun apapun orang itu hidupnya, pasti akan ada kemudahan yang Allah beri. Bahkan hatta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan hatta orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ada kegembiraan gak yang Allah berikan? Ada. Ya, Masya Allah ya ini, ya.
Bahkan Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Sa'di, juga bersabda, wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Maka Nabi pun bersabda, sungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudahan itu pasti bersama kesulitan itu. Maka Imam Sa'di kembali menjelaskan tentang kedua ayat ini, di mana Allah menyebut kata al-usru, kata kesulitannya. Al-usru maknanya apa? Kesulitannya, kesukaran itu. Itu Allah menyebut dengan ta'rif. Ta'rif itu apa? Ma'rifah. Dengan alif lam. Betul gak ya? Fa inna ma'al usri yusra. Al-usri maknanya kemudahan, kesulitan. Itu Allah berikan pada kata itu dengan alif lam, ya kan? Al-usri, ya kan? Kemudian pada kata kemudahan yusran, Allah tidak berikan alif lam. Ini bukan tanpa faidah, kata Imam As-Sa'di. Ya. Maka penggunaan alif lam pada kedua ayat yang Allah ulangi ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alif lam pada kata kesulitan al-usri yadullu ala annahu wahid. Itu menunjukkan kesulitan itu satu. Bisa dipahami Bapak-Bapak sekalian, jamaah? Ya. Itu faidah, kata para ulama, kata Imam As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesulitan dengan menggunakan alif lam pada dua ayat tadi. Itu menunjukkan bahwa kesulitan itu satu. Ya. Ya, satu jenis. Wa tankirul yusr, dan kemudian penyebutan Allah Subhanahu wa taala pada kata kemudahan al-yusru, ya, dengan tanpa alif lam atau disebut dengan isim nakirat, ya, dengan nakirah. Kalau tadi ma'rifah, jadi kalau ada alif lam berarti isim itu ma'rifah. Dan kalau tidak ada alif lam namanya nakirah. Jadi pada kata sulit Allah menggunakan kata sulit itu dengan ma'rifah dengan alif lam, berarti menunjukkan kesulitan itu satu. Ya, jadi walaupun itu ada dua ayat yang Allah menyebutkan secara berulang, maka menggunakan alif lam itu menggunakan kesulitan itu satu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudahan dengan penyebutan Allah tanpa menggunakan alif lam, itu maknanya, kata Imam Sa'di, itu menunjukkan bahwa kemudahan itu berulang. Bisa dipahami, ya? Jadi kemudahan itu ayat yang pertama sama ayat yang kedua itu, ya, kemudahan itu berbeda. Berarti ada dua kemudahan. Bisa dipahami teman-teman? Sedangkan penggunaan kata dengan alif lam pada kesulitan, itu dengan alif lam menggunakan kesulitan itu satu. Berarti kesulitan yang Allah berikan satu, dan kemudahan yang Allah sertakan dua. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ya, dan ini kata Imam Sa'di, ini menunjukkan bahwa falan yaghliba usrun yusrain. Ini menunjukkan kesulitan itu sekali-kali tidak pernah akan mengalahkan dua kemudahan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kesulitan yang satu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan yang Allah berikan. Subhanallah. Ya. Jadi mana yang diberikan, mana yang banyak kemudahan apa kesulitan yang Allah berikan kepada kita? Kemudahan. Mana yang lebih banyak nikmat atau musibah yang Allah berikan, bahwa kenikmatan. Kita tahu itu semua. Kita pahami betul, kita sadari betul. Itu terbukti, ya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang Allah timpakan. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah karuniakan kepada seorang hamba daripada kesulitan yang diujikan kepada seorang hamba. Subhanallah. Masih juga kita mengeluh, jamaah. Masihkah kita masih berkeluh kesah, bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi kita nggak mau menyadarinya masalahnya itu, ya. Kita nggak mau mengakuinya. Ya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah, ya, menyebutkan, ya, ayat yang kelima kemudian diulangi pada ayat yang keenam. Itu menunjukkan betul-betul tidak ada kesulitan yang ditemukan, yang didapati oleh seorang hamba, kecuali dia pasti akan mendapatkan kemudahannya 2 kali lipat dari kesulitannya. Ya, jadi itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian setelahnya tsumma amarallahu rasulahu aslan wal mu'minin tab'an bi syukrihi wal qiyam biwajibi ni'amihi. Maka dengan itu, dengan penyebutan, dengan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kabar gembira yang begitu agungnya. Ya. Pada dua ayat yang tadi Allah sebutkan berulang dan bersamaan nadanya ini, maka Allah memerintahkan Rasulullah dan kita semua orang-orang yang beriman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kewajiban kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Ya, dengan ini harusnya kita bersyukur, Bapak-bapak. Ya, harusnya dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita bersyukur kepada Allah dan kita melaksanakan kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Maka dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-7, fa idza faragta fansab. Ya. Apa itu maknanya fa idza faragta? Maka apabila engkau telah selesai, kata Allah. Ya, faragta maknanya engkau telah luang, engkau telah kosong, engkau telah selesai dari melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari kesibukan-kesibukanmu, dari aktivitas-aktivitas duniamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk di antaranya para ulama mengatakan, ya, makna apabila engkau telah luang, telah selesai dari pekerjaanmu, ini pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama. Ya, sebagian maknanya, sebagian tafsirnya kata para ulama, ya, apabila engkau telah selesai atau telah luang dari pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkanmu, yang menyulitkanmu, yang menyusahkanmu dari pekerjaan-pekerjaan dunia, maka Allah kemudian mengatakan fansab, ya, maka bersemangatlah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan engkau kerjakan duniamu, tapi setelah itu bersemangatlah mengerjakan akhiratmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, setelah kita menyelesaikan urusan-urusan dunia kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apa? Untuk dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dunia, atas nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kita telah mendapatkannya, bahkan kita telah menyelesaikan urusan-urusan itu. Allah menyuruh kita fansab, maka bersemangatlah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah kamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua orang-orang beriman, setelah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah dan juga sekaligus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, wa ila rabbika farghab. Ya, wa ila rabbik, dan hanya kepada Tuhanmu, kata Allah. Dan hanya kepada Tuhanmu, wahai Nabi, wahai orang-orang yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, farghab. Ya, engkau berharap, maka berharaplah. Ya, dan hanya kepada Tuhanmu semata, maka berharaplah. Ya. Apa maksudnya? Al-Imam As-Sa'di mengatakan, a'zimir raghbata fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatik. Ya. Maka hanya kepada Allah lah. Ya, a'zim ar-raghbah. Kamu besarkan harapanmu. Ya, farghab maknanya Allah menyuruh kita berharap kepada Allah itu. Itu maksudnya adalah kita membesarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita dan menerima semua ibadah kita. Ya, jadi hanya kepada Allah kita berharap, ini maksudnya. Ya, kita hanya berharap, ya, dengan kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kita berharap dengan itu Allah mengijabah doa kita dan menerima seluruh ibadah kita. Ya. Maka berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Imam As-Sa'di mengatakan, wala takun mimman idza faragu wa tafarragu la'ibu wa a'radu an rabbi wa an dzikri.
fatakun minal khasirin. Ya, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ya apabila telah selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan dunianya, lalu kemudian dia bermain-main, ya dia berpaling dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang hari ini setelah diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa kepada Allah. Betapa banyak orang itu setelah dimudahkan urusan-urusan dunianya, Allah sudah mudahkan urusan-urusan dunianya. Ya Allah sudah kasih nikmatnya, Allah sudah kasih apa yang dia inginkan dari dunianya. Allah cukupkan hartanya, Allah karuniakan anak-anak kepadanya, Allah berikan rumah yang diharapkannya, yang dicita-citakannya. Banyak orang Israel itu lupa sama Allah. Bukan begitu jamaah. Bukankah banyak orang hari setelah dicukupkan dunianya, telah disempurnakan nikmatnya oleh Allah, dia lupa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ayat ini mengingatkan kita, kata Imam Sa'di, ya, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang apabila telah selesai dari pekerjaan dunianya, Allah telah cukupkan dunianya, Allah telah berikan nikmat dunianya, kemudian dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla, dia lupa ibadah kepada Allah, ya, dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat orang-orang itu menjadi rugi, kata Imam Sa'di. Ya. Sehingga Imam Sa'di mengatakan waqad qila inna ma'na qawlihi fa'idha faraqta minas salah wa akmaltaha, juga termasuk di antara makna dari ayat ini, kata Imam Sa'di, dan apabila engkau telah selesai mengerjakan salat, ya, maka dan engkau telah menyempurnakannya, fansab fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi di antara makna kedua ayat yang terakhir ini, fa'idha faraqta fansab, dan apabila engkau telah selesai dari pekerjaanmu, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Ya, maka ini juga maknanya, kata Imam Sa'di, ada yang memaknai apabila engkau telah selesai mengerjakan salat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, dan hanya kepada Tuhanmu engkau mengharapkan, ya, bahwa doamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipenuhi permintaanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, dari ini pun kata Imam Sa'di, ya, wastadalla man qala bihadzal qaul, maka orang-orang yang berdalil dengan hal ini, ya, dengan ucapan ini, ya, mereka berdalil, ya, wastadalla man qala bihadzal qaul, ya, maka orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini itu berdalil bahwasanya inilah masyru'iyatid doa. Ini adalah di antara disyariatkannya doa. Wa dzikir, dan dzikir setelah mengerjakan salat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang dia berdoa setelah salat dan kemudian menganggap bahwasanya doa yang dia kerjakan setelah mengerjakan salat 5 waktu itu, selesai salat lalu dia berdoa, ya, maka dasarnya dalilnya ada ayat ini. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya disyariatkan berdoa setelah dia mengerjakan, ya, salat dan zikir kepada Allah Subhanahu setelah salat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tafsir yang singkat ini bermanfaat buat kita. Tafsir surat Al-Insyirah. Ya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang bertanya. Tafadhal mashkur, silakan. Ya. Ya. Kalau mungkin disebutkan tadi surat Al-Insyirah. Nah. Sebagian mushaf mungkin ada namanya Asyar. Taib. Ada yang menambahkan surat ini surat Asyarah, betul. Betul. Ya, sebagaimana yang kita pernah jelaskan bahwa surat-surat itu, ya, penamaan surat-surat dalam Al-Qur'an, maka secara umum atau biasanya itu diambil dari ayat pertamanya. Ya, maka kenapa juga dinamakan dengan surat Asyarah? Karena pada ayat yang pertama ini disebutkan kata ini. Ya, maka Asyarah itu masdar dari kata nasyrah. Dia bentuk masdar dari kata atau dari fiil nasyrah, ya, pada ayat yang pertama dan surat Al-Insyirah ini. Dan nasyrah atau asyarah maknanya insyirah, sama ya. Syarah itu maknanya insyirah. Betul itu ya? Betul. Ya. Ya, sebagai para ulama atau para mufassir menamakan ayat ini dengan surat Asyarah. Betul itu ya? Nah, sebagaimana diambil dari ayat pertamanya, yang dimana Allah menyebutkan pada ayat pertama dengan kata nasyrah, dan asyarah adalah bentuk masdar dari
nasyrah, fiil nasyrah. Nasyrah ada fiilnya, ya, dan asyarah adalah bentuk masdar yang diambil dari fiil tersebut. Nah, sahih. Maknanya tidak berbeda dengan makna insyirah, sama maknanya. Nah, insyirah dari asal kata syaraha yasyrah, sama. Ya, baik. Betul itu. Bahkan juga sebagaimana juga penamaan surat ini disebut dengan surat Alam Nasyrah. Ya. Jadi banyak penamaan surat pun itu dinamakan dengan ayat pertamanya. Misalnya surat Al-Ikhlas itu disebut juga surat Qul Huwallah atau surat Qul Hu, ya. Kan kita antum hafal surat Qul Hu enggak? Ya, itu yang betul itu, ya. Ya. Sebagaimana ayat pertamanya maka dengan itu surat itu dinamakan. Ya, surat Qul Huwallah boleh. Kenapa surat Al-Kafir? Karena ayat pertamanya Al-Kafirun, surat Qul ya, surat Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Alam Nasyrah laka sadrak. Maka pada Al-Imam As-Sa'di sendiri yang menamakan surat ini dengan surat Alam Nasyrah laka sadrak. Ya, kalau kita buka tafsirnya Al-Imam As-Sa'di ini, ya, maka beliau menulis dalam kitab tafsir beliau surat Al-Insyirah ini dengan surat Alam Nasyrah atau surat Alam Nasyrah laka sadrak. Ya, jadi ada yang mengatakan surat Alam Nasyrah atau juga lebih lengkapnya Alam Nasyrah laka sadrak. Ya, sebagaimana Imam Sa'di menamakannya. Al-Mulk juga Tabarok. Surat Al-Mulk, ya, juga disebut dengan surat Tabarok karena pada ayat pertamanya surat Tabarok, Tabarakalladzi, ya, gitu ya. Karena ayat pertamanya Tabarakalladzi. Surat Tabarok sih namanya. Betul. Nah, sahih. Baik. Ya, semuanya pada ayat 7 kan tadi dijelaskan bahwa ketika telah selesai dari pekerjaan maka bersemu semula beribadah. Nah, itu apakah artinya harus langsung gitu, Ustaz? Atau yang boleh istirahat dulu, harus langsung atau gimana? iya. Apakah ya pada ayat yang ketujuh ini fa idza faragta fansab itu bermakna langsung atau tidak, ya? Ya, maka tentunya dalam hal ini tentunya al-amr wasi', maknanya adalah luas, ya. Kalau memang bisa segera maka segera. Ya, kalau memang harus butuh waktu, ya misalnya harus istirahat dulu, ya istirahat dulu boleh, ya. Ya, misalnya tentunya ini kalau misalnya kita lagi bekerja, misalnya kita lagi bekerja dengan urusan dunia kita, lalu tiba-tiba azan, ya, maka kita selesaikan, maka bersegera kita, ya, bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kaitannya dengan salat maka tidak boleh tentunya ditunda-tunda, ya, hal ini kalau itu kaitannya, maka ini tentunya melihat konteksnya. Kalau seandainya pekerjaan yang sedang kita selesaikan adalah pekerjaan dunia, kemudian tiba-tiba azan, ya, maka tentunya kita selesaikan, kita tinggalkan dulu, ya, kita anggap ini selesai, baru kita segera mengerjakan sholat. Tentunya kalau itu berkaitan dengan sholat 5 waktu, ya, yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita diperintahkan untuk bersegera dan tidak boleh menunda-nundanya. Ya, tapi kalau misalnya memang waktunya bisa ditunda, tidak ada masalah dalam pengerjaannya, harus kita istirahat dulu, maka tidak ada masalah. Atau mungkin bisa memberikan contohnya seperti apa contohnya? Yang mungkin antum punya gambaran harus segera, misalnya gimana? Ya, misalnya kalau tapi ibaratnya saya membaca Al-Quran gitu. Gimana? Misalnya membaca Al-Quran, iya. Apakah artinya setelah kita selesai bekerja harus langsung diikuti dengan ibadah gitu? Iya, memang pada prinsipnya atau pada hukum asalnya untuk melakukan kebaikan, melakukan amal-amal akhirat atau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka butuh disegerakan. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kita punya waktu luang, ada kesempatannya, maka tidak boleh kita nanti baca Qur'annya. Akhirnya yang ada malah nggak baca Qur'an nanti, ya kan? Mumpung kita ingat, ya, kemudian kita ada semangat saat itu diberikan oleh Allah, maka tidak boleh kita menunda-nundanya. Maka semua kebaikan pada prinsipnya, ya, maka seorang itu hendaknya menyegerakan untuk melakukannya. Tidak boleh dia tunda-tunda. Itu prinsip melakukan amal saleh. Ya. Karena barangkali, ya, waktu atau kesempatan yang Allah berikan tidak ada lagi yang Allah berikan pada kesempatan yang akan datang, boleh jadi. Ya, bagaimana kalau seandainya dia menunda kemudian tiba ajalnya?
maka tidak punya kesempatan melakukan kebaikan. Ya, maka pada asalnya semua kebaikan itu diperintahkan untuk bersegera. Ya, Allah mengatakan misalnya ya dalam surat Al-Imran ayat 31 misalnya, bagaimana Allah menyuruh kita untuk bersegera melakukan taubat, meminta ampun, beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita lihat bagaimana bentuk atau redaksi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah. Seperti kita bertaubat, meminta ampunan kepada Allah, ya, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus dilakukan dengan beramal soleh. Maka semua perintah itu disuruh oleh Allah kepada kita dalam bentuk perintah untuk bersegera. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian, kata Allah. Ya, bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menunda-nundanya. Dalam hal apa, kata Allah? Ila magfiratin, dalam rangka meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila magfiratin wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita lihat. Ya, Allah menyuruh kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah, nggak boleh menunda-nundanya, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana juga Allah menyuruh kita bersegera dalam rangka meraih surganya Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh itu. Ya. Kalau kita ada waktu, diberikan oleh Allah waktu, segera. Ya, tak banyak orang sudah punya semangat bersedekah karena ditunda-tunda, akhirnya nggak bersedekah, ya kan? Anak mau nyumbang, nanti aja deh, besok dah. Besok akhirnya nggak sedekah, akhirnya lupa bersedekah. Akhirnya. Ya, betapa banyak orang akhirnya lalai dari beribadah kepada Allah dengan menunda-nunda melakukan kebaikan itu. Ya, jadi pada asalnya bersegera. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, kita cukupkan dengan kafarah majlis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.